Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Prasetya Ramadhani dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang teks ulasan. Definisi. Teks ulasan adalah sebuah teks yang berisi ulasan atau review, penilaian, pertimbangan, kupasan, tafsiran, dan komentar mengenai sebuah karya yang telah dibuat sebelumnya. Dalam bahasa Latin, kata ulasan dikenal dengan kata revider atau recenser, yang berarti melihat kembali, menilai, atau menimbang. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ulasan dikenal dengan kata review. Dan dalam bahasa Belanda disebut resensi. Ciri-ciri dari teks ulasan ada 4. Yang pertama, memiliki struktur yang terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, berisi informasi yang mengandung penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang tengah diulas, yang jelas berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang ketiga, memberikan opini yang berdasarkan fakta dari yang ada di karya tersebut. Yang keempat, bisa dikenal dengan istilah yang lain, yaitu resensi. Struktur dari teks ulasan ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang juga disebut sebagai awal atau perkenalan, di mana pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang dan gambaran umum suatu karya. Yang kedua, tafsiran. Pada bagian tafsiran berisi gambaran umum secara detail. Dalam bagian ini biasanya disampaikan hal-hal menarik, unik, dan hal-hal yang bisa memikat minat pembaca atau karya yang diulas. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan penulis tentang suatu karya, baik keunggulan maupun kekurangan karya yang diulas. Yang terakhir ada rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari suatu karya yang diulas. Bagian akhir dari struktur teks ulasan ini juga berisi komentar penulis terhadap karya tersebut. Apakah berkualitas, menarik, atau tidak untuk disaksikan. Yang terakhir ada kebahasaan. Ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi penerang, bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebab, karena, sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Jangan, harus, hendaknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.